Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini banyak kemajuannya jamaah kita. Artinya saf-safnya masih penuh ya. Masih bisa bertahan. Semoga tetap bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Amin. Dengan semangat qiyam dan siam, karena Ramadan ini satu paket, tidak hanya siangnya, yaitu di siang harinya, di mana kita diberi aturan-aturan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siang itu juga kalau kita betul-betul mengerjakannya, ya, man shoma ramadhana imanan, dengan iman, wahtisaban, dengan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan diberikan Allah kepada kita dari dosa-dosa sebelumnya. Dan ini dosa kecil ya Bapak Ibu, bukan dosa besar. Begitu juga qiyamnya ya. Hanya mirip siam dan qiyam, hanya beda huruf shad dan qaf. Man qoma ramadhana sama ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi jangan lupa, tidak hanya siang tetapi qiyam seperti malam ini, yaitu kita mengamalkan hadis ya, menghidupkan malam dengan sholat tahajud berupa tarawih kita atau tahajud kita sesudah Isya. Enakan mana kira-kira, sholat tahajud kita yang sekarang ini habis Isya, atau kita undur jam 2 malam? Pak Yuli, pilih yang mana? Insya Allah sama saja ya. Dan inilah pilihan yang sangat tepat, karena kita insya Allah bisa mengerjakan selama sebulan. Tidak harus di malam hari jam 2 atau jam 1 ya, habis Isya ya. Tinggal nanti kalau mau diperpanjang ayatnya ya, selesainya sampai menjelang sahur. Sanggup Bapak Ibu ya. Yang tidak sanggup imamnya, saya apalagi, karena bisanya ayat-ayat yang pendek. Mungkin yang akan saya sampaikan lebih banyak yang sifatnya diskusi atau obrolan, yang mana nanti sesudah selesai saya bicara bisa jadi ada pertanyaan atau diajak diskusi atau malah didebat ya. Kita melihat di masyarakat kita ya, khususnya ibu-ibu ya, sering-sering kalau ada acara lebih cenderung seragam gitu ya. Kalau menurut saya ini untuk sekedar pemikiran, boleh seragam, tapi mungkin tidak usah ganti-ganti setiap acara misalnya seragam. Setahun acara 5 kali, seragamnya berapa kali? Ya 5 kali. Setahun 7 kali, juga 7 kali seragam.
apakah itu tidak menghabiskan banyak pengeluaran, ya. Maka mari kita ingat, ya, annal mubadirina kana ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadir itu temannya setan. Termasuk mungkin di acara-acara resepsi, menurut saya tidak harus dipakai seragam kalau itu mahal, ya, kalau itu membutuhkan biaya besar. Mungkin cukup pakaian yang bebas saja. Yang penting kalau kita kan syariatnya adalah menutup aurat. Apalagi mungkin kayak kemarin bazar, kan yang kita hadapi adalah orang-orang miskin. Jadi sudah bagus memakai seragam, tapi mungkin tidak perlu ganti lagi. Besok lagi mungkin acara bazar itu pakai saja seragam yang sama. Sampai berapa tahun? 20 tahun. Wih, jadi berapa kali? 20 kali lagi. Artinya tidak harus setiap acara dengan seragam baru, ya. Jadi mohon, ini adalah sebuah pemikiran, ya. Jadi malam ini saya ajak kita berpikir, ya, atau memilih, ya. Memilih, termasuk mungkin ketika kita mengadakan acara resepsi, maka cukuplah, ya, dengan uang yang kita miliki. Duitnya 500 ya. Kira-kira 500 berapa ya? Ya sudah, nasi kucing dibagi 1 RT. Cukup enggak? Artinya tidak harus banyak berhutang, karena nanti problem baru, ya. Dengan yang kita miliki berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, selesai. Dan alhamdulillah jamaah Ar-Rahim sudah mengamalkan yang itu, ya. Kalau jamaah lain enggak tahu, ya. Jamaah Ar-Rahim saya lihat semuanya demikian sederhana. Yang diundang juga mungkin juga tidak harus terlalu banyak, ya. Atau mungkin ada model yang diundang yang bagaimana dulu, yang kayak apalagi yang punya, ya, pokoknya yang nanti diharapkan, nah, ini yang lebih repot lagi, diharapkan nanti sumbangannya besar. Makanya ketika kita sederhana dengan apa adanya, kan sudah makanannya ya sudah apa adanya. Dan demikian juga berarti kita tidak mengharapkan sumbangannya, kan begitu. Karena kita berusaha konsekuen. Yang kita tulis dalam undangan adalah mohon doa restu, kita doa restu. Maka yang benar-benar diharapkan ya doa restu. Apalagi yang hadir di dalam undangan itu ada yang datangnya dari luar kota, apalagi luar Jawa, datangnya kehujanan, sudah mengeluarkan bensin dan sebagainya. Maka yang ingin saya katakan adalah mari kita saling ikhlas seperti yang sudah dilaksanakan jamaah Ar-Rahim, yang nanti mudah-mudahan akan dicontoh oleh jamaah-jamaah lain, sehingga nanti akan terlihat, oh pokoknya kalau melihat di jamaah Ar-Rahim itu suasananya suasana Islami, ya. Semuanya hanya mengharap itu Allah, sehingga ketika selesai acara tidak tidak stres, gitu. Aku ngetok ke 50 juta ya, tak arep 200 juta malah tekor misalnya, gitu kan? Malah tekor karena hujan, karena nggak pada datang dan sebagainya. Kalau tidak berniat ibadah, artinya kita hanya mengharap pembalian, dan itu bukan ibadah lagi. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah.
Termasuk ketika kita mengadakan pernikahan itu adalah ibadah. Boleh 7 hari 7 malam diadakan acara perhelatan atau resepsi dan sebagainya. Tetapi 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam itu niatnya apa? Sodako. Ya. Sehingga 3 hari 3 malam mengeluarkan 300 juta, nanti yang kembali cuma 10 juta ya sudah selesai, ikhlas. Berarti itu nanti insya Allah akan diganti Allah karena sudah berniat sodako. Yang lebih repot lagi kadang yang diundang stres. Wah, aku harap nyumbang sitik nyumbang oke orang gue. Nah, ini jangan sampai, kita jangan sampai punya kesan sebagai yang mengadakan acara, jangan sampai punya kesan mengharap sehingga orang yang datang pun ikhlas berapapun yang disumbangkan. Alhamdulillah suasananya di Ar-Rahim. Mari kita ciptakan suasana yang memang namanya misalnya nikah itu ibadah ya benar-benar ibadah, bukan jual beli, bukan berspekulasi, dan tidak mendatangkan atau menyebabkan stres sesudah acara. Jadi perlu direnungkan kembali, khususnya ibu-ibu ini yang suka memikirkan seragam ya. Kalau seragam sekali sudah pakai saja 20 kali ya. Selama 20 tahun atau malah nanti menjadi apa ya, bagi orang yang datang seperti orang-orang miskin kemarin, kok tesi sampai di seragam ini 20 tahun ya, anggi. Nah ini karena kami kan memikirkan jenengan yang menerima sembako, kami nggak memikirkan diri kami sendiri begitu. Jadi kita sendiri, karena seragam itu juga mahal ya, seragam itu juga mahal. Jadi juga ini ya, yang sering kita dengar di acara-acara pernikahan itu musiknya itu loh ya, monggo pakai musik, tapi musik yang nggak kedengaran. Berarti apa Pak Yuli? Musik yang kedengaran? Maksudnya musiknya cukup lirik saja, sekedar rengang-rengang begitu ya. Jangan sampai kita dengan musik yang keras, lalu kita berbicara juga nggak kedengaran, ya, mau ngobrol juga nggak kedengaran, karena itu tidak menunjukkan sebuah gengsi atau sebuah kehormatan. Kehormatan adalah kita menghormati tamu dengan senyum, tidak harus dengan mewah ya. Bahkan mungkin pernah ada yang model petugasnya banyak di bagian makanan sehingga pas nanti, jadi kita nggak bebas mengambilnya, nggak masalah, itu malah bagus ya. Jadi catering yang ada banyak petugasnya, petugas di makanan diambilkan sehingga porsi kita itu pas, habis nanti, terkontrol dan sudah bisa diperkirakan. Yang diundang 500 ya nanti 500 bisa komandan semua. Sebab kalau nggak ada petugas yang mengambilkan, jadi malah kalau ada yang petugas yang mengambilkan itu malah baik menurut saya. Jadi bukan kita malah berburuk sangka, wah itu dijatah ya, mau aku nyumbang 200 ya, malah dijatah, bukan, malah baik gitu. Makanya kita dari rumah nggak usah mikir soal sumbangan ya, kita mikirnya ibadah ya, harus ikhlas. Atau saya punya pemikiran lagi, silakan didebat ya, kalau nanti mau mendebat. Kalau berani tidak usah menerima sumbangan tuh, kalau berani ya, karena apa? Karena niatnya adalah sedekah. Tapi kalau nggak berani ya seperti biasa, monggo. Yang penting ikhlas sama ikhlas, yang hadir juga ikhlas, yang menyelenggarakan juga ikhlas ya. Artinya kalau tidak menerima sumbangan ya benar-benar yang kita miliki. Kita miliki berapa sudah, berupa nasi kucing atau nasi godong godong kates, oseng-oseng, udah selesai. Yang datang juga nggak bakal kecewa karena memang dia hadir hanya ingin memberi doa restu.
Ini bukan berarti mengurangi pemasaran dari catering. Semua nanti ada rezekinya sendiri, ya. Semua ada rezekinya sendiri. Seperti sekarang ini saya dengar pakaian itu sekarang malah kurang laku katanya. Di Tanah Abang katanya mulai sedikit membeli. Tadi saya mendengar dari istri saya, nggak tahu istri saya mendengar dari mana ya, dari YouTube atau dari mana. Katanya sudah mulai berkurang. Mungkin karena kita sudah mulai berpikir bahwa hari raya itu bukan hari pakaian baru, ya. Jadi kita harus siap dengan segalanya. Sebagai seorang muslim, jangan lupa setiap saat kita beribadah, apalagi di bulan Ramadan ini, setiap menit spesial pahalanya maupun keutamaannya. Maka mulai Ramadan ini semua jamaah Masjid Ar-Rahim sudah mulai setiap saat ibadah. Ketika mengadakan perhelatan, mengadakan acara walimah dan sebagainya, itu juga sudah ibadah. Jadi konsekuen ya Ibu, yang diharapkan doa restu. Jadi nanti kalau ternyata celengannya 0, wah ya ini benar-benar memang yang saya harapkan doa restu terkabul. Artinya ikhlas. Ya, ini sudah 15 menit ya. Saya banyak yang mau saya sampaikan sampai menjelang sahur, tapi nanti saya pingsan. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi diantaranya pemikiran-pemikiran begitu. Dan nanti juga ada pemikiran dari saya. Sesudah kita punya, terutama yang sudah punya anak SD ya, masih punya anak SD atau cucu, mau nyekolahkan yang siang hari pulang, atau yang sampai sore yang ada full day, atau yang asrama. Silahkan memilih. Masing-masing ada konsekuensi biaya dan masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Tapi menurut saya kalau kita punya uang lebih ya sebaiknya kita beri pendidikan anak kita yang lebih, yang mana kita tinggal mengontrol di sekolahnya, bukan di rumah. Kalau di rumah pertanyaannya apakah kita bisa mendidik sesudah dia pulang sore atau pulang siang, ya. Padahal itu sangat riskan, ya. Ketika kita masih harus mendidik nambah sendiri. Tapi kalau kita sedikit mengeluarkan uang untuk anak kita biar bisa, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa membuat mereka lebih mandiri dalam hal sholat nantinya ketika sudah 6 tahun SMP SMA, ya. Contoh yang sudah ada, Ustaz Misbah, Pak Bowo juga menyekolahkan di pesantren, Pak Medi juga hampir semua anaknya di pesantren, dan saya juga sudah memberi contoh pada ibu bapak. Insya Allah kemandiriannya ya akan kita rasakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi bahan diskusi ini nanti mungkin akan membuat bapak ibu bertanya dan mengajak diskusi dengan saya, atau mungkin sependapat. Monggo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.